Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan moto? Kita berjumpa lagi di channel Mobil 49. Kali ini kita akan membahas mengenai transmisi otomatis yang umumnya ada di Indonesia ya. Ada dua transmisi otomatis yang masih ramai kita temui untuk saat sekarang ini, yaitu CVT dan AT konvensional ya. Selain itu ada juga DCT dan AMT ya. Jadi kali ini contohnya pada CR-V Turbo. Ini menggunakan CVT ya, transmisi otomatis CVT. Ini kita perhatikan terlebih dahulu. Dia sama antara AT dan CVT. Dia ada PRNDS ya. Ini di CVT. Nah, pengoperasiannya sama juga. Ini ada locknya, kunci. Biasanya ini untuk P ke R dia perlu ditekan ya. Dia tandanya jika ini perlu ditekan, ketika kita menggerakkan proses transmisi dia tidak akan bergerak kecuali kita tekan baru bisa ya. Selanjutnya kita lihat yang transmisi AT ya. Ini dia yang transmisi AT. Ini yang transmisi AT modelnya beralur ya. Seperti ini bertingkat ya. Tidak lempang. Ada juga nanti kita lihat yang model lurus ya. Di sini sama kita lihat ada P, R, N, D, D3, D2, D1. Di sini D ini sama dengan D4 juga ya. Oke, selanjutnya ada shift lock. Ini berfungsi ketika kita parkir paralel yang semulanya kita parkirkan di P untuk cabut kunci. Jika kunci sudah cabut baru kita tekan ini, baru pindahkan ke N. Jika tidak maka ini tidak bisa dipindahkan ke N ya. Oke, jadi ini fungsinya untuk parkir paralel. Oke, kita lihat lagi yang transmisi AT lagi yang model lurus ya. Oke, baik, sekarang kita akan melihat yang transmisi AT model lurus ya. Nah, ini AT model lurus. Ini sama seperti yang CV tadi, ada ini kenop pengunci. Ini biasanya kenop nih. Nah, ini pengunci ini berarti kita lihat seperti tadi yang di CR-V juga. Dia ketika relnya ini model lurus, maka ada penguncinya. Ini tujuannya agar tidak pindah dia ya, secara tidak sengaja ya. Selanjutnya yang ini sama tadi kayak yang di Yaris, yang fungsinya untuk parkir paralel ya. Jika kunci dicabut di P, untuk memindahkan ke N ditekan shift lock ini. Oke, selanjutnya ini yang pertama-tama yang harus kita pahami. Jadi ketika ingin memindahkan transmisi P ke R maupun ke N maupun ke D, itu pertama kita harus menginjak pedal rem ya. Jadi transmisi otomatis itu hanya ada dua pedal, gas dan rem ya. Kita tekan rem, lalu kita pindahkan mau ke R, mau ke N, mau ke D. Ini contoh, ini Agia ya. Dia tidak terlalu ini dari N ke D dia bisa langsung, tidak perlu tekan. Mau ke R dia perlu ditekan. Dia ciri-ciri kalau ini perlu ditekan, biasanya dia nggak mau pindah dia kalau nggak ditekan ya. Nah, ini mau pindah, bagusnya tekan saja biar lembut dia. Oke, selanjutnya kita jelaskan ciri-ciri yang AT. AT umumnya terdapat tulisan D2, D3, D1 ya, D4, D3, D2 maupun D1 ya. Namun jika yang CVT umumnya dia D maupun S, seperti tadi yang video sebelumnya di CR-V. Itu dia CVT, dia D dan S umumnya ya. Namun jika yang model Tritonic, dia ada selai ke samping untuk luasnya, ataupun ada pedal shift di setirnya. Itu sama penggunaannya, bisa digunakan ketika sedang berjalan, ketika di posisi di D maupun di S. Tritonic itu bisa digunakan naik turunkan ya. Yang pasti kita harus memperhatikan gejala mesin ketika kita memindahkan, jangan sampai terlalu kasar ya. Itu bisa mempersingkat usia dari transmisi otomatiknya. Selanjutnya di sini kita perhatikan yang banyak perdebatan lampu merah D atau N atau P ya. Jika saya menyarankan di N. Kenapa di N? Karena itu kita berhenti sebentar,
Dan dari D ke N itu langkah tidak banyak. Dan jika kita ingin jalan lagi, tinggal memindahkan langsung ke D ya. Jadi ketika kita berhenti di N itu rem tangan dipastikan harus aktif. Dan juga satu hal yang sering terabaikan, ketika kita parkir, misalnya ini baru jalan kan, kita parkir ke P, itu kaki masih direm kan, kita berhenti tadi masih ngerem, langsung ke P, baru tarik rem tangan dan rilis rem kaki ya. Itu tujuannya apa? Biar ini transmisi tidak terbebani dengan berat mobil, misalnya jalan ataupun tempat kita parkir itu miring ya. Karena jika kita tidak rem tangan, otomatis ketika kita hidupkan mobil dan kita ingin pindahkan transmisi, itu terasa berat ya, tidak lembut. Nah, itu bisa mempersingkat usia di transmisi kita. Selanjutnya untuk perawatan matic, pastikan olinya diganti rutin. Jika sering macet-macetan 20.000 sekali atau maksimal 40.000 itu penggantian oli transmisi otomatis ya, biar mobil Anda menjadi lembut pindahan transmisinya dan responsif maticnya. Oke, jadi itu untuk perawatan dan penggunaan D4, D3, D2 ini. Ini D ini angka 234 ini untuk yang AT, dia sama seperti istilahnya transmisi ataupun giginya lah kita bilang kan. Misalnya di D4 tuh giginya 1 sampai 4, D3 1 sampai 3, D2 1 sampai 2. Nah, jadi ketika kita menggunakan yang paling kecil, maka RPM mobil kita akan lebih tinggi ya, semakin tinggi istilahnya, dan terbatas kecepatannya. Jika di D2 itu kecepatannya bisa saja sampai 40, D3 sampai 60, D4 baru sampai top speednya. Nah, itu gambaran umumnya ya. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sedangkan untuk yang CVT tadi kan D dengan S ya. Nah, S itu digunakan untuk yang ingin lebih responsif, istilahnya sportnya lah. Biar lebih responsif tarikannya, dari D kita pindah ke S. Itu perpindahan saya ini dari D, D4 ke D3 ini bisa digunakan sambil berjalan ya, tidak perlu berhenti. Dan ketika pertama kali kita menjalankan mobil transmisi otomatis cukup di D4. Nah, apabila perjalanan rata dan beban tidak terlalu berat, di D4 cukup itu. Kecuali kita parkirnya di tanjakan miring dan muatan penuh, mungkin kita coba di D2 bisa. Jika di D4 tidak tertangani, istilahnya mesinnya terlalu meraung, kurang tenaga, kita kasihkan dia gear yang lebih kecil biar lebih bertenaga ya. Oke, itu saja. Jadi ini ketika dipindahkan, tidak apa ketika jalan, asalkan gasnya jangan dibenam, gasnya dilepas, istilahnya dilansam aja, pas gas sedikit, lalu pindahkan. Nggak perlu tekan rem ya. Jadi ketika berjalan, pindahkan D4. Nah, D4 ke D3 itu cukup dilepas gas, dipindahkan ke D3. Ketika sudah masuk, lalu digas kembali ya. Maka otomatis RPM di sini akan naik dia. Jika sebelumnya di D4 RPM-nya kita bilang lah di 1.500, 1.500. Nah, di sini misalnya ketika kita pindah ke D3 nanti bisa saja RPM jadi 2.500 ataupun 3.000. Nah, itu pun jika kita pindah ke D2 maka RPM-nya akan lebih tinggi lagi. Itu dia fungsi D2, D3, D4 ya. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan terkait dengan transmisi otomatis, jika ada kurang jelas ya kami mohon maaf, kita coba untuk revisi lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.